Langit senja di kota kecil Kendal menghangatkan wajah Tari. Ia berdiri di depan butik mungil berwarna krem pastel yang baru direnovasi. Tari Butik, namanya sendiri yang terpajang di atas pintu. Dari luar, tak ada yang akan mengira bahwa perempuan berwajah lembut itu pernah menjalani hidup yang penuh duri dan dosa. Tari, 29. Wanita berparas ayu dengan sorot mata yang dalam dan tajam. Senyumnya ramah, sikapnya sopan, tutur katanya terjaga. Tak ada bekas luka di wajahnya, namun jiwanya penuh bekas-bekas luka lama yang tak terlihat. Di balik kain jilbab yang rapi dan busana yang anggun, tersembunyi masa lalu yang disimpannya rapat-rapat. Dulu, ia dikenal sebagai Rara, nama panggungnya di dunia malam, ibu kota, seorang wanita penghibur kelas atas. Ia tak pernah menjajakan diri di jalanan. Pelanggannya pejabat, pengusaha, bahkan artis. Tari pintar menjaga rahasia, tahu kapan bicara dan kapan diam. Tapi semua itu sudah ia tinggalkan 5 tahun lalu, sejak tragedi dengan salah satu pelanggannya yang membuatnya hampir mati overdosis di Hotel Bintang 5. Bu Tari, ada pelanggan, sapa Nisa, karyawan butiknya. Tari tersenyum kecil, mengangguk. Ia kembali ke dalam dan menyapa pelanggan dengan kehangatan tulus. Seolah ia adalah perempuan biasa yang tak pernah mengenal gemerlap lampu kota, alkohol mahal, dan rayuan uang jutaan. Hidupnya kini sederhana. Pagi membuka toko, sore menutup toko, malam ia mengaji sendiri di kamar. Ia belajar menghapus jejak masa lalu, tapi tidak bisa melupakannya. Setiap malam, ia masih sering terbangun dengan mimpi buruk. Suara tawa laki-laki yang dulu membayarnya untuk sebuah kebahagiaan palsu. Tari tak berharap diampuni dunia, cukup Tuhan tahu bahwa ia menyesal. Saat ia menutup pintu butiknya sore itu, di seberang jalan, seorang pemuda berhenti dengan motor sportnya. Helmnya dilepas, menampakkan wajah muda yang cerah dan karismatik. Tatapan mereka bertemu sejenak. Tari mengalihkan pandangannya. Namun dalam hati ia tahu takdir akan memulainya kembali. Warung kopi Pak Kumis di pinggir jalan utama Kendal selalu ramai selepas maghrib. Tempatnya sederhana, hanya beratap seng dan beralaskan semen kasar. Tapi aroma kopi tubruk dan gorengan hangatnya selalu menggoda siapapun yang lewat. Tari duduk di pojok warung, ditemani secangkir kopi hitam tanpa gula dan buku novel tua yang telah usang di tangannya. Ia memang suka tempat yang ramai tapi tidak membuatnya harus banyak bicara. Seperti warung ini, tempat favoritnya menyepi tanpa merasa kesepian. Di seberang warung, motor sport berhenti. Raihan, 24 tahun, turun dari motornya sambil melepaskan helm. Penampilannya bersih dan santai, kaos, polos, celana jeans, dan sneakers putih. Ia baru kembali ke Kendal untuk liburan dari kesibukan kerja di Surabaya, tempat ayahnya membangun bisnis properti yang sedang berkembang pesat. Raihan duduk 2 meja dari Tari. Ia memesan kopi susu dan tempe mendoan. Saat matanya menyapu suasana warung, ia tak sengaja menatap perempuan di pojok itu. Dan waktu seperti berhenti sebentar. Perempuan itu tidak cantik dalam standar Instagram, tapi ada sesuatu yang membuatnya tak bisa berpaling. Tatapannya tenang, senyumnya datar namun teduh, dan caranya menatap halaman buku seperti sedang berbicara pada kata-kata. Tanpa sadar, Tari juga melihat ke arahnya. Sekilas. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk menyentuh satu ruang kecil dalam hati Raihan. Setelah beberapa menit saling curi pandang, Raihan memberanikan diri mendekat. "Maaf, Mbak, ini bukunya bagus ya?" Tanyanya sambil menunjuk novel di tangan Tari. Tari terkejut, tapi cepat menguasai diri. Ia tersenyum sopan. "Lumayan, tentang perempuan yang mencoba bertahan dari hidup yang terus menyakitinya." Suara Tari tenang, matanya tak lepas dari Raihan. Raihan duduk di kursi depan Tari tanpa menunggu diundang. Ia tertawa kecil. "Berarti kita senasib, saya juga lagi belajar bertahan. Dari tekanan kerja dan ekspektasi keluarga." "Orang tua?" Tari bertanya datar, tapi tajam. "Bapak saya pengusaha. Katanya saya harus jadi pewaris perusahaan, padahal saya lebih suka bikin usaha sendiri." Tari mengangguk pelan.
Ia tahu persis rasanya hidup dengan beban nama orang lain. Bedanya, Raihan terlahir dengan kehormatan, sementara ia pernah hidup dari rasa malu. Obrolan mereka mengalir tentang film, kopi, bahkan kenangan masa kecil. Tidak ada basa-basi, tidak ada gombal murahan, hanya dua orang dewasa yang menemukan kenyamanan dalam keheningan yang sama. Saat malam semakin larut dan warung mulai sepi, Raihan berdiri. "Saya Raihan, boleh kenalan?" "Tari," jawabnya singkat. Raihan tersenyum, lalu mengulurkan tangan, tapi Tari hanya membalas dengan anggukan. Ia tak menyentuh laki-laki, setidaknya tidak lagi. Raihan mengerti. Ia hanya berkata, "Sampai ketemu lagi, Mbak Tari." Dan pergi dengan motor sportnya, meninggalkan aroma bensin dan rasa penasaran yang menggantung di udara malam. Tari menatap punggung Raihan dari kejauhan. Ia tahu, pemuda itu bukan orang sembarangan. Dan ia juga tahu, takdir sedang membukakan pintu yang lain. Tapi apakah ia berani masuk ke dalamnya? 1 bulan berlalu sejak pertemuan pertama mereka di warung kopi. Raihan semakin sering datang ke Kendal. Tidak sekadar untuk bertemu, tapi seperti ingin mengikat sesuatu yang selama ini tak pernah ia miliki rasa tenang. Tari, dengan segala kesederhanaannya, menjadi tempat pulang bagi Raihan yang bosan pada kemewahan palsu. Suatu hari, Raihan berkata sambil menatap Tari yang sedang menyusun baju di butik, "Aku mau kamu ikut ke Surabaya, kenalan sama ibu dan ayah." Tari berhenti melipat baju. Pandangannya kosong sejenak, hatinya penuh gemuruh yang sulit dijelaskan. Ia tahu saat itu akan datang, tapi ia tidak siap. "Raihan, kamu yakin?" "Sangat yakin. Aku gak peduli siapa kamu dulu. Yang penting siapa kamu sekarang. Dan aku mau keluarga tahu itu." Tari hanya mengangguk. Dalam hati, ia bersiap untuk kemungkinan terburuk. Surabaya. Rumah keluarga. Raihan rumah megah berarsitektur modern itu berdiri di kawasan elit Surabaya Barat. 2 mobil mewah parkir rapi di garasi. Ada kolam ikan di halaman samping. Dan taman dengan bunga yang ditata seperti di majalah interior. Tari berdiri di depan pintu rumah dengan gamis sederhana, berwarna biru pastel dan kerudung krem. Sopan dan anggun. Tapi tangan dinginnya menggenggam tas kecil erat-erat. Ini bukan sekadar rumah, ini medan ujian. Pintu dibuka oleh seorang pembantu. Raihan menggandeng tangan Tari. "Ibu, ini Tari." Bu Rika, ibunda Raihan, duduk di ruang tamu. Usianya sekitar 50-an, wajahnya terawat, penampilannya rapi dan berkelas. Di sebelahnya duduk Pak Surya, ayah Raihan, dengan raut wajah penuh pengamatan. Mereka menatap Tari dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu tinggal di mana sebelumnya?" tanya Bu Rika tanpa basa-basi. "Di Kendal, Bu. Saya kelola butik kecil di sana." Usianya 29. Bu Rika menoleh ke Raihan tajam. 5 tahun lebih tua darimu. Kamu yakin, Raihan?" "Saya tahu usia bukan jaminan apapun, Bu. Saya cinta sama Tari." Tari menunduk, tetap menjaga senyumnya. Tapi Bu Rika tak bisa menyembunyikan ekspresi enggannya. Ia lalu berkata dengan nada dingin, "Kamu sopan, saya suka. Tapi kami keluarga besar. Nama baik penting. Masa lalu penting." Tari menjawab dengan tenang, "Saya hanya bisa berjanji untuk menjadi perempuan yang jujur dan tidak menyusahkan siapapun." Pak Surya sejak tadi hanya diam. Tapi sorot matanya tak lepas dari Tari. Seperti mengenal atau pernah melihatnya di tempat yang sangat berbeda. Tatapan itu membuat Tari gelisah. Ia tahu masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Malam hari setelah makan malam yang canggung, Tari duduk di kamar tamu, menangis dalam diam. Raihan datang dan memeluknya dari belakang. "Maaf ya, ibu memang keras." "Aku ngerti. Aku juga bukan perempuan yang layak disambut hangat. Tapi aku akan coba." Di ruangan lain Pak Surya berdiri di balkon, menatap langit malam. "Tari," gumamnya lirih. Tidak mungkin. Tapi ia tahu betul. Dulu di Jakarta,
Ia pernah punya wanita simpanan bernama Rara. Dan sekarang, perempuan itu berdiri di rumahnya sebagai calon istri anaknya sendiri. Pagi di rumah keluarga Surya biasanya hangat dan penuh tawa. Tapi sejak kehadiran Tari, suasana berubah. Seperti langit mendung yang tak kunjung turun hujan, gelap, menekan, dan tak bersuara. Tari sudah bangun lebih awal, membantu Mbak Wati di dapur. Ia mencuci sayur dan menyiapkan sarapan, berharap bisa menunjukkan niat baik. Tapi begitu Bu Rika muncul di ruang makan, wajahnya langsung berubah kaku. "Tari, kamu tidak perlu repot-repot. Rumah ini sudah ada yang mengurus." "Maaf, Bu, saya hanya ingin membantu." "Tidak perlu." Jawabannya pendek, dingin, seperti dinding tembok yang tak bisa ditembus sopan santun. Raihan masuk beberapa menit kemudian, menyapa semua dengan semangat seperti biasa. Tapi ketegangannya terasa. Ia tahu ibunya belum bisa menerima Tari. Setelah sarapan, Bu Rika memanggil Raihan ke ruang kerjanya. Ia menutup pintu dan berbicara dengan nada rendah namun tegas. "Raihan, kamu anak satu-satunya. Pilihan pasanganmu akan mencerminkan masa depan keluarga kita. Kamu tahu itu." "Bu, Tari bukan perempuan sembarangan. Dia mandiri, sopan, punya prinsip, dan punya masa lalu yang mencurigakan," potong Bu Rika. "Kamu kira aku tidak mencari tahu? Perempuan itu bukan dari kalangan kita." Raihan terdiam. Ia menduga ibunya mulai menyelidiki. "Sudah saatnya kamu serius mempertimbangkan Sarah," lanjut Bu Rika. "Dia anak Pak Hendra, rekan bisnis bapakmu. Cerdas, lulusan luar negeri, dan tidak membawa masa lalu yang bisa mencoreng keluarga ini." "Aku bukan alat tukar dagang, Bu." Raihan keluar dengan rahang mengeras. Ia tahu ibunya akan melawan, tapi ia tak menyangka secepat dan seterang ini. Di butik Tari, Kendal beberapa hari kemudian, Tari kembali ke Kendal sebentar untuk mengurus pesanan butik. Di sana, ia dikunjungi oleh Sarah, gadis yang disebut Bu Rika. Cantik, pintar, dan sangat percaya diri. Sarah datang tidak untuk menyapa, tapi menyindir. "Kamu tahu nggak? Hidup itu bukan cuma soal cinta, tapi juga soal nama baik. Dan kamu sedang mengganggu keseimbangan." Tari menatap Sarah dalam diam. Ia tidak ingin melawan. Ia tahu dirinya tidak memiliki senjata sosial seperti Sarah. Tapi ia punya ketenangan. "Saya tidak pernah memaksa Raihan. Kalau dia memilih saya, mungkin bukan karena saya sempurna, tapi karena saya jujur." Sarah tertawa pelan. "Jujur? Atau kamu jago bersandiwara?" Lalu pergi, meninggalkan aroma parfum mewah dan rasa tak nyaman di udara. Malam hari, rumah Pak Surya memandangi foto lamanya di ponsel. Di dalamnya ada potret buram, seorang perempuan dengan gaun merah, duduk di lounge hotel mahal. Wajahnya tertutup sebagian, tapi dia tahu. Itu Rara Tari, hatinya bergetar. Ia tidak tahu harus bicara atau tetap diam. Tapi satu hal pasti, jika Raihan sampai tahu siapa Tari di masa lalu, semua akan berubah. Senja baru saja turun di Kendal. Langit kelabu menggantung rendah, dan gerimis tipis menari di atas genting rumah Tari. Suasana sepi, hanya suara adzan maghrib yang bergema pelan dari masjid kecil di ujung jalan. Tari baru selesai sholat ketika suara ketukan terdengar dari pintu depan. Ia membuka, dan di sana berdiri Raihan, mengenakan kemeja putih sederhana, wajahnya basah oleh gerimis, tapi matanya hangat. "Boleh aku masuk?" "Tentu," jawab Tari, meski hatinya berdebar kencang. Raihan masuk dan duduk di ruang tamu kecil yang harum oleh bau kayu dan bunga melati di vas kaca. Ia memandangi Tari dengan pandangan yang berbeda, bukan sekadar kekaguman, tapi keyakinan. "Tari, aku udah ketemu banyak perempuan, tapi nggak ada yang bisa bikin aku tenang seperti kamu." "Raihan," suara Tari nyaris berbisik. "Aku tahu ini nggak akan mudah. Aku tahu ibuku nggak setuju. Aku juga tahu kamu punya masa lalu. Tapi, semua orang punya masa lalu. Yang penting, kita tahu mau kemana sekarang." Raihan merogoh saku. Celananya mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru merah.
Ia buka perlahan, menampilkan cincin sederhana bermata batu putih. "Maukah kamu menikah denganku?" Tari menatap cincin itu lama. Matanya mulai basah. Ia tidak pernah membayangkan ada orang yang akan melamarnya dengan tulus setelah semua yang ia lewati. Ia menggeleng pelan, bukan karena menolak, tapi menahan tangis. "Kamu yakin? Aku ini bukan siapa-siapa. Aku bukan perempuan baik-baik dalam pandangan banyak orang." Raihan berdiri dan menggenggam tangannya. "Kamu perempuan baik dalam pandangan Tuhan. Dan itu cukup." Tari mengangguk pelan. Air matanya jatuh, namun bibirnya tersenyum. "Ya, aku mau." Beberapa hari kemudian lamaran sederhana digelar di rumah Tari. Hanya dihadiri keluarga dekat, tetangga, dan beberapa teman. Tidak ada pesta mewah, hanya nasi tumpeng dan doa yang khidmat. Ibu Tari menangis haru, karena anaknya akhirnya menemukan seseorang yang mau menerima tanpa syarat. Tapi di sisi lain Surabaya, Bu Rika melempar kotak undangan kecil ke meja kaca. "Anak itu sudah gila. Menikah dengan perempuan seperti itu, aku tidak akan datang." Pak Surya hanya diam. Di hatinya, ia tahu badai besar sedang mendekat. Ia tahu, Tari menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan semuanya. Malam hari, setelah lamaran Tari duduk di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri, ia menyentuh bekas luka kecil di leher yang nyaris tak terlihat, sisa masa lalunya. Kini, ia tak hanya membawa beban diri sendiri, tapi juga beban kepercayaan seorang laki-laki yang mencintainya setulus itu. "Ya Allah, jika ini memang jalanku, kuatkan aku." Ia berdoa dalam hati, sambil menatap gerimis yang masih turun pelan-pelan di luar jendela. Hari itu, langit cerah di Kendal. Angin berhembus lembut membawa wangi bunga Kamboja dari halaman. Di sebuah masjid kecil, Raihan dan Tari mengucap akad nikah di hadapan penghulu, keluarga dekat, dan segelintir sahabat. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada liputan media. Bahkan keluarga besar Raihan pun tak tampak. Bu Rika dan Pak Surya memilih tidak hadir. Dengan mas kawin, seperangkat alat salat, dan cincin emas seberat 2 gram, "Saya terima nikahnya." Suara Raihan gemetar namun tegas. Tari menangis pelan di balik hijab putihnya. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu pernikahan ini adalah anugerah sekaligus ujian. Beberapa hari setelah pernikahan, Raihan membawa Tari ke rumah kecil yang ia sewa tak jauh dari pusat kota Surabaya. Bukan rumah mewah, hanya rumah tipe 4/5 dengan 1 kamar tamu, dapur kecil, dan halaman mungil. "Aku mau kita mulai dari nol, dari rumah ini, dari hidup yang sederhana tapi damai," kata Raihan saat mereka tiba. Tari tersenyum. Rumah itu bukan istana, tapi baginya sudah lebih dari cukup. Ia mulai mengisi rumah dengan sentuhan kecil. Taplak meja sulaman tangan, tanaman lidah mertua di sudut ruang tamu, dan wangi minyak kayu putih di kamar. Namun di luar rumah itu, cibiran mulai berhembus. Di kantor Raihan, beberapa rekan kerja mulai membicarakan pernikahannya. "Dengar-dengar istri Raihan itu bekas simpanan orang kaya ya. Makanya keluarganya nggak datang ke nikahan." Raihan mendengar kabar itu dari asistennya. Ia marah, tapi memilih diam. Ia tahu hidup dengan Tari berarti bersiap menghadapi ribuan mulut yang tak mengenal batas. Sementara itu, di rumah besar keluarga Raihan, Bu Rika sibuk menyiapkan acara ulang tahun pernikahannya yang ke-30. Di balik senyum palsu yang ia tampilkan ke sosialita lain, hatinya masih panas. Ia menolak menyebut Tari sebagai menantunya. "Perempuan itu bukan keluarga, hanya pengganggu," katanya pada sahabatnya. Namun Pak Surya justru tampak berbeda. Diam-diam ia memandangi foto pernikahan Raihan dan Tari yang diunggah di media sosial. Tangannya mengepal, ada sesuatu yang ingin ia ucapkan, tapi terus ia telan. Di malam hari, rumah kecil mereka Raihan pulang larut malam. Wajahnya lelah. Tari membawakan teh hangat dan memijat pelan pundaknya. "Kamu capek ya?" "Gak apa-apa. Selama pulang ke rumah ini, capekku hilang." Tapi dalam tatapan mata Raihan, Tari bisa membaca sesuatu yang lain. Ia tahu suaminya sedang menyimpan sesuatu,
Raihan, kalau nanti aku jadi beban buat kamu akan ninggalin aku? Raihan langsung menatapnya dan menggenggam tangan Tari. Jangan pernah bicara kayak gitu. Kamu bukan beban. Kamu jalan hidupku. Tari menunduk, menyembunyikan air matanya yang jatuh diam-diam. Tapi jauh di dalam hatinya ia tahu badai belum berlalu. Sudah 2 bulan sejak pernikahan mereka. Rumah kecil yang dulu penuh kehangatan, kini perlahan mulai terasa sesak. Bukan karena cinta memudar, tapi karena tekanan dari luar terus mengetuk tanpa henti. Di sebuah acara kantor, Raihan diminta hadir dalam gathering perusahaannya. Ia mengajak Tari agar lebih mengenal rekan kerjanya. Tari datang dengan gaun sederhana berwarna dusty pink dan kerudung senada. Anggun, sopan, dan tenang, namun tak semua mata memandang dengan ramah. Beberapa istri pegawai lain berbisik sambil tersenyum miring. Itu istri Raihan ya? Yang dulu katanya kerja di lounge Jakarta? Ah, masa sih? Tapi lihat aja gaya duduknya, kelihatan beda. Tari mendengar semua itu. Ia tidak bereaksi, hanya menunduk dan tersenyum. Tapi dalam hati, luka itu menganga. Di pojok ruangan, seorang perempuan datang mendekat. Tinggi, berambut panjang, dan wangi parfumnya menyengat. Hai Raihan. Raihan langsung berdiri kaku. Sarah? Sarah tersenyum lebar. Lalu menoleh pada Tari. Kamu pasti Tari, ya? Wah, Raihan gak cerita banyak. Tapi kita dulu pernah hampir tunangan loh. Sarah, tegur Raihan pelan. Tari menatap Sarah dengan tenang. Saya dengar banyak tentang kamu juga. Oh ya, dari siapa? Dari tatapan orang-orang di sekitar saya. Sarah terdiam sejenak. Tapi matanya menyiratkan. Perang belum selesai. Malam hari, di rumah Raihan duduk diam di ruang tamu. Tari membuatkan teh seperti biasa, lalu duduk di sebelahnya. Tari, aku minta maaf soal tadi siang. Gak apa-apa. Sarah emang gak ngerti tempat. Bukan Sarah yang menyakitiku, tapi diamnya orang-orang yang tahu siapa aku, tapi tetap menilai hanya dari sisi gelapku. Raihan menggenggam tangan Tari. Kita akan lewati ini, bareng. Hari-hari berikutnya. Setiap hari Tari merasa seperti berjalan di atas beling. Ia tak bisa masuk ke lingkungan pergaulan Raihan. Ibu-ibu kompleks jarang mengajak bicara. Bahkan penjual warung di dekat rumah mulai melihatnya aneh. Salah satu teman kerja Raihan terang-terangan berkata di parkiran kantor. Rai, maaf ya, istrimu tuh gak cocok diajak ke acara keluarga besar kantor. Banyak yang gak nyaman. Di rumah besar, Bu Rika Sarah makin sering datang, pura-pura mengantar makanan, pura-pura bertanya kabar. Dan Bu Rika tak pernah menolak. Kamu masih punya peluang, Sarah. Anak itu belum sadar istrinya gak selevel. Sementara Pak Surya hanya memandangi mereka sambil menghela napas. Hatinya semakin gelisah. Rahasia yang ia simpan terasa seperti bom waktu. Dan ia sadar, semua ini perlahan menuju kehancuran yang lebih besar. Pagi itu, Tari duduk di dapur kecilnya, menatap kosong secangkir teh yang sudah dingin. Di tangannya, ada ponsel dengan pesan dari nomor tak dikenal. Perempuan sepertimu tidak layak jadi istri Raihan. Semua orang tahu siapa kamu dulu. Sudah seminggu ini pesan-pesan seperti itu datang bertubi-tubi. Akun anonim, komentar sinis di media sosial, bahkan surat tanpa nama yang diselipkan di pagar rumah mereka. Di butik kecil Tari, kendal usahanya yang sempat mulai bangkit pun kini sepi. Pelanggan lama satu persatu menghilang. Seorang langganan datang hanya untuk berkata, "Maaf Mbak Tari, suami saya nggak izinkan saya ke sini lagi. Katanya takut ikut-ikut gaya bebas." Tari tersenyum, meski dadanya terasa diremas. "Nggak apa-apa Mbak, semoga rezekinya lancar." Di rumah, malam hari Raihan pulang telat lagi. Matanya lelah, pundaknya menunduk. Tari menyambut dengan senyum tipis, tapi tak mampu menyembunyikan matanya yang sembab. "Kenapa nggak bilang kamu sakit mata?" tanya Raihan. "Bukan sakit mata, cuma kebanyakan baca kenyataan." Raihan menatapnya lama. "Kamu diganggu lagi?" "Setiap hari."
Kenapa nggak bilang? Karena aku tahu kamu juga lelah, Han. Tari berjalan menuju kamar. Di ambang pintu, ia menoleh. Kamu pernah nyesel nggak milih aku? Raihan berdiri. Tidak pernah, tapi kadang aku nyesel karena belum cukup bisa melindungimu. Besoknya, rumah keluarga Raihan Burika kedatangan tamu tak terduga, seorang pria tua berpakaian rapi, mantan kolega Pak Surya dari Jakarta. Rika, kamu tahu nggak? Istri anakmu itu dulu terkenal di lounge Hotel Foswan. Banyak pengusaha besar antri buat dia. Apa kamu serius? Tanya suamimu sendiri. Setahuku, Pak Surya juga dulu termasuk yang dekat dengan dia. Burika terdiam. Matanya melebar, bibirnya kaku. Ia merasa seperti ditampar kenyataan. Di sisi lain Tari mulai menyendiri. Ia berhenti membuka butik. Ia mengunci diri di kamar. Bahkan salat pun dilakukan dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Ya Allah, kalau ini caramu membersihkanku, aku terima. Tapi kalau aku memang gak pantas buat Raihan, cabutkan aku dari hidupnya. Jangan biarkan dia hancur karena aku. Tangisnya pecah malam itu. Ia tidak tahu bahwa di ruang tamu, Raihan mendengarnya. Dan diam-diam, hatinya ikut teriris. Pagi itu, Tari duduk di dapur kecilnya, menatap kosong, secangkir teh yang sudah dingin. Di tangannya, ada ponsel dengan pesan dari nomor tak dikenal. Perempuan sepertimu tidak layak jadi istri Raihan. Semua orang tahu siapa kamu dulu. Sudah seminggu ini pesan-pesan seperti itu datang bertubi-tubi. Akun anonim, komentar sinis di media sosial, bahkan surat tanpa nama yang diselipkan di pagar rumah mereka. Di butik kecil Tari, kendal usahanya yang sempat mulai bangkit pun kini sepi. Pelanggan lama satu persatu menghilang. Seorang langganan datang hanya untuk berkata, "Maaf Mbak Tari, suami saya nggak izinkan saya kesini lagi. Katanya takut ikut-ikut gaya bebas." Tari tersenyum, meski dadanya terasa diremas. "Nggak apa-apa Mbak, semoga rezekinya lancar." Di rumah, malam hari Raihan pulang telat lagi. Matanya lelah, pundaknya menunduk. Tari menyambut dengan senyum tipis, tapi tak mampu menyembunyikan matanya yang sembab. "Kenapa nggak bilang kamu sakit mata?" tanya Raihan. "Bukan sakit mata, cuma kebanyakan baca kenyataan." Raihan menatapnya lama. "Kamu diganggu lagi?" "Setiap hari." "Kenapa nggak bilang?" "Karena aku tahu kamu juga lelah, Han." Tari berjalan menuju kamar. Di ambang pintu, ia menoleh. "Kamu pernah nyesel nggak milih aku?" Raihan berdiri. "Tidak pernah, tapi kadang aku nyesel karena belum cukup bisa melindungimu." Besoknya, rumah keluarga Raihan Burika kedatangan tamu tak terduga, seorang pria tua berpakaian rapi, mantan kolega Pak Surya dari Jakarta. "Rika, kamu tahu nggak? Istri anakmu itu dulu terkenal di lounge Hotel Foswan. Banyak pengusaha besar antri buat dia." "Apa kamu serius?" tanya suamimu sendiri. Setahuku, Pak Surya juga dulu termasuk yang dekat dengan dia. Burika terdiam. Matanya melebar, bibirnya kaku. Ia merasa seperti ditampar kenyataan. Di sisi lain Tari mulai menyendiri. Ia berhenti membuka butik. Ia mengunci diri di kamar. Bahkan salat pun dilakukan dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Ya Allah, kalau ini caramu membersihkanku, aku terima. Tapi kalau aku memang gak pantas buat Raihan, cabutkan aku dari hidupnya. Jangan biarkan dia hancur karena aku. Tangisnya pecah malam itu. Ia tidak tahu bahwa di ruang tamu, Raihan mendengarnya. Dan diam-diam, hatinya ikut teriris. Hening menyelimuti ruang tamu rumah kecil itu. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak. Detik demi detik yang terasa seperti bom waktu. Tari duduk di hadapan Raihan, napasnya tak beraturan. Tangannya gemetar, tapi sorot matanya tak lagi sembunyi. "Han, aku minta kamu dengerin aku dulu, sampai habis, baru kamu ambil keputusan." Raihan mengangguk,
meski matanya sudah berkaca-kaca sejak melihat ayahnya keluar dari rumah dengan wajah penuh tekanan. Pengakuan Tari. Sebelum aku berhenti dari dunia malam, aku pernah jadi simpanan seorang pria kaya dari Jakarta. Aku nggak tahu siapa dia saat itu, cuma tahu dia salah satu pemilik perusahaan besar. Beberapa bulan sebelum aku memutuskan berhenti dan hijrah, pria itu sempat memaksa lebih dari sekali. Aku lari dari semuanya, termasuk dari klub tempat aku kerja. Tari menarik napas dalam, lalu menatap langsung mata Raihan. Pria itu adalah ayahmu. Raihan terdiam. Tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Ia terduduk lemas. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Sorot matanya kosong. Kamu tahu, Han, aku nggak pernah tahu kamu anak beliau sampai jauh setelah kita menikah. Aku nggak pernah punya niat mempermainkan kamu. Aku bersumpah atas nama Allah. Raihan masih diam. Wajahnya memucat. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Suaranya akhirnya pecah. Karena aku takut kehilangan kamu. Dan sekarang kamu pikir aku nggak hancur setelah tahu semua ini dalam satu hari? Tari menangis. Kalau kamu mau pisah, aku ikhlas. Aku sudah siap. Raihan berdiri. Matanya merah. Ia tak bicara. Ia masuk kamar, mengunci diri. Keesokan harinya Tari terbangun sendirian. Kamar kosong. Raihan tidak pulang malam itu. Di meja dapur hanya ada secarik kertas. Aku butuh waktu. Di rumah besar keluarga Raihan, Pak Surya duduk di balkon. Bu Rika datang menghampiri, memperlihatkan tangkapan layar dari pesan seorang sahabatnya. Kamu tahu kalau perempuan itu dulu simpanan kamu? Aku tahu. Dan kamu biarkan anakmu nikah sama dia. Pak Surya memijat pelipis. Aku nggak bisa tarik waktu, tapi aku juga nggak bisa terus pura-pura bersih. Beberapa hari kemudian, rumah Tari Pak Surya muncul lagi. Kali ini datang sendirian. Ia duduk di ruang tamu dengan gaya santai. Raihan pergi ke Jogja. Katanya mau nenangin diri. Tari hanya menunduk. Aku datang bukan buat marah, Tar. Tapi kamu harus ngerti. Kita punya rahasia bersama sekarang. Tari mengernyit. Maksud Bapak? Pak Surya tersenyum miring. Kalau kamu bisa jaga rahasia ini, aku bisa bantu kamu hidup lebih nyaman. Toh Raihan gak harus tahu semuanya, kan? Apa maksud Bapak? Kamu tetap jadi istri anakku, tapi kita saling bantu. Paham maksudku? Tari berdiri. Matanya membelalak. Keluar dari rumah saya. Sekarang. Pak Surya masih duduk santai. Jangan sombong, Tari. Kamu tahu siapa aku. Saya juga tahu siapa Tuhan saya, balas Tari dengan lantang. Raihan kembali ke rumah setelah hampir seminggu menghilang. Wajahnya tirus, sorot matanya tajam dan penuh kekecewaan. Tari menyambutnya dengan hati-hati, tapi Raihan hanya lewat begitu saja ke kamar. Ia tak menyapa, tak bicara. Ia seperti orang asing. Malam itu, pertengkaran pertama. Kenapa kamu masih di sini? Tanya Raihan, dingin. Karena ini rumah kita. Setelah semua yang aku tahu, kamu masih bisa ngomong begitu? Tari berdiri, menahan tangis. Aku nggak pernah minta masa laluku dipertemukan lagi. Tapi aku nggak bisa terus dihukum atas sesuatu yang bahkan aku lari darinya. Tapi kamu nggak bilang dari awal. Kamu sembunyi, kamu biarkan aku bangun rumah tangga ini di atas kebohongan. Kamu pikir aku nggak pernah ingin jujur. Aku hidup dengan rasa takut setiap hari. Tapi aku tetap di sini. Karena aku percaya kita bisa lewat semua ini. Raihan mengangkat suara. Lalu kenapa ayahku bisa datang dan bilang, kamu menggoda dia sekarang? Tari membeku. Apa? Ayah bilang kamu yang datang ke rumah. Minta diselamatkan dari aib. Kamu yang minta perlindungan dia. Tari tertawa miris, air mata jatuh tanpa henti. Jadi kamu percaya dia? Pria yang memperkosaku dulu, kamu pikir aku akan balik menggoda dia? Raihan tercekat, kata-kata Tari seperti tamparan keras. Beberapa hari kemudian, rumah besar keluarga Raihan Pak Surya menyambut Raihan dengan wajah lembut.
Ayah cuma ingin kamu bahagia. Perempuan seperti Tari itu manipulatif. Dia tahu cara ambil hati laki-laki. Kamu masih bisa mundur. Raihan menatap ayahnya. Ayah, kenapa waktu aku kecil, ayah jarang pulang? Bisnis tentu saja. Dan sekarang aku tahu, bisnis ayah termasuk menjadikan perempuan seperti Tari milik pribadi. Pak Surya terdiam. Aku kecewa ya, sama ayah, sama diri. Aku sendiri yang sempat ragu sama istri aku. Tapi sekarang aku tahu, siapa yang sebenarnya kotor. Raihan pergi meninggalkan ayahnya terdiam. Sore harinya, rumah Tari Raihan pulang. Ia melihat Tari sedang menyapu halaman. Wajahnya letih, tapi masih ada senyum kecil di sudut bibirnya. Raihan mendekat. Tari menoleh. Maaf, tangis, Tari pecah. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena lega. Ia dipeluk Raihan begitu erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka saling percaya kembali. Tapi badai belum benar-benar reda. Bu Rika, yang selama ini hanya diam, menyusun rencana dengan Sarah. Mereka belum selesai, dan kesalahpahaman baru siap meledak. Kebahagiaan yang sempat terasa kembali mulai tergerus ketika musuh lama diam-diam bergerak. Sarah, mantan kekasih Raihan yang dulu dijodohkan oleh Bu Rika, kembali muncul dalam kehidupan mereka, tidak sendiri, melainkan membawa bukti yang bisa membakar ulang bara keretakan itu. Di sebuah kafe mewah, pertemuan Sarah dan Bu Rika. Sarah, saya masih punya rekaman CCTV dari hotel tempat Pak Surya dan Tari pernah datang berdua. Kalau itu sampai ke Raihan, dia pasti percaya saya. Bu Rika, bagus, kirim ke saya. Biarkan anak itu sadar bahwa perempuan seperti Tari nggak pantas jadi istri. Mereka tertawa kecil, tanpa tahu bahwa rencana jahat tak pernah benar-benar berakhir dengan manis. Malam itu, rumah Tari dan Raihan baru saja pulang dari kantor. Ia membuka ponselnya dan mendapati pesan tak dikenal dengan lampiran video. Video itu menunjukkan Tari dan Pak Surya sedang berada di sebuah hotel, masuk bersamaan ke lobi. Tari baru saja selesai wudhu saat Raihan mendobrak pintu kamar mereka. Raihan, kamu bilang sudah jujur semuanya? Tari, aku sudah nahan semua yang perlu kamu tahu. Raihan, menunjukkan video di ponsel. Lalu, ini apa? Tari melihat video itu. Tangannya langsung gemetar. Tari, itu waktu dia datang maksa aku ketemu. Aku nggak pernah nginep di sana. Aku pulang sendiri malam itu. Raihan, tapi kamu ketemu dia diam-diam dan gak cerita ke aku. Tari, karena aku takut kamu gak percaya, dan ternyata aku benar. Raihan terduduk. Kepalanya pening. Hatinya seperti dihempas ombak. Ia mencintai Tari, tapi luka dan emosi mengaburkan akalnya. Hari berikutnya, Tari pergi dari rumah Tari mengemasi barang-barangnya lagi. Kali ini benar-benar pergi tanpa pamit. Ia hanya meninggalkan surat pendek. Aku lelah, Raihan. Aku lelah berjuang sendirian. Kalau memang aku hanya melukaimu, lebih baik aku menjauh. Aku titip sisa cinta kita pada Tuhan. Tari Raihan membaca surat itu di pagi hari. Ia hanya menatap kosong, lalu menangis diam-diam. Di sisi lain, Karma mulai datang Sarah memamerkan video itu ke grup keluarga besar. Tapi tidak butuh waktu lama sampai seseorang dari staf hotel membocorkan fakta lain. Video itu hasil edit. Aslinya, Pak Surya check out sendiri malam itu. Tidak ada bukti Tari menginap. Berita itu menyebar cepat. Dan Bu Rika, yang sudah terlalu banyak melukai, mulai menerima cibiran balik dari rekan sosialitanya. Di kantor, Raihan Pak Surya akhirnya bicara jujur di hadapan anaknya. Pak Surya, ayah yang salah. Ayah pernah memaksa dia, tapi dia tidak pernah menjual dirinya setelah menikah. Dia lebih mulia dari yang kamu bayangkan. Raihan akhirnya sadar, tapi saat ia menyadari kebenaran, Tari sudah pergi.
Langit pagi di pelosok desa Wonosari diselimuti kabut tipis. Suara ayam berkokok bersahutan dengan lantunan doa dari masjid pesantren di ujung jalan. Disitulah Tari kini menetap, menumpang tinggal di pondok tempat ia dulu pertama kali belajar mengaji dan memulai hidup baru. Ia kembali menjadi santri, mengenakan mukena putih lusuh dan sandal jepit, menyapu halaman setiap pagi, dan membantu dapur umum. "Mbak Tari, tamu," ujar seorang santri kecil sambil berlari. Tari keluar. Di depan gerbang pondok, berdiri sosok yang tak asing, Raihan. Pakaiannya berdebu, wajahnya pucat, matanya merah, tapi sorotnya penuh harap. Percakapan. Terakhir Tari mendekat, tanpa kata-kata. Air matanya langsung jatuh begitu melihat wajah suaminya. "Maaf, aku terlambat percaya," kata Raihan. "Kamu gak salah, kita cuma diuji lebih berat. Kamu masih mau pulang bersamaku?" "Raihan," Tari menunduk, menahan tangis. "Rumah bukan soal tembok, rumah itu kamu." Raihan tersenyum, lalu berlutut, bukan untuk memohon, tapi untuk menangis di pangkuan istrinya. Beberapa bulan kemudian Tari dan Raihan pindah ke kota kecil dekat pesantren. Raihan membuka usaha properti skala kecil. Tari membuka butik syar'i sederhana dan mengajar mengaji ibu-ibu setiap minggu. Bu Rika tak langsung berubah, tapi ia mulai sering mengirim makanan dan pakaian untuk cucu pertamanya yang lahir setahun kemudian. Perlahan, waktu melunakkan hati siapapun, Pak Surya, ia pensiun dan pindah ke rumah lain. Hubungan dengan Raihan renggang, tapi ia menerima itu sebagai konsekuensi dari dosa masa lalunya. Sore itu, Tari duduk di teras rumah, menyusui bayi laki-lakinya. Raihan duduk di samping, mengusap kepala sang anak. "Kamu tahu," ujar Raihan, "aku pernah berpikir cinta kita nggak akan selamat, tapi yang menyelamatkan kita bukan cinta. Apa? Kejujuran dan keberanian untuk tidak pergi meski semua menyuruh lari." Mereka tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tak ada lagi suara cibiran, tak ada lagi rahasia, tak ada lagi luka yang menyayat, hanya ketenangan yang lahir setelah badai besar bernama kehidupan.